Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sri Sukasi dan juga selamat pagi teman-teman semua. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempresentasikan mengenai strategi meningkatkan keterampilan berbahasa tulis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasanah Febriani Rahayuningsi dengan NIM 140141938 dan teman saya Rizka Istiana dengan NIM 14014193330. Keterampilan membaca terdiri dari keterampilan membaca dan juga keterampilan penulis. Nah, yang pertama adalah keterampilan membaca. Nah, pada materi keterampilan membaca ini kita akan membahas mengenai yang pertama adalah hakikat membaca, kemudian yang kedua adalah tujuan dari pembelajaran membaca, kemudian yang ketiga adalah pendekatan dan teknik pembelajaran membaca, kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah strategi pembelajaran membaca. Yang pertama adalah hakikat membaca. Pada hakikatnya membaca ini terdiri dari dua bagian, yaitu membaca sebagai proses dan juga membaca sebagai produk. Nah, membaca sebagai proses ini mengacu pada aktivitas fisik dan mental, sedangkan membaca sebagai produk mengacu pada konsekuensi dari aktivitas yang dilakukan pada saat membaca. Nah, hakikat membaca ialah kegiatan merespon lambang-lambang cetak atau lambang-lambang tulis dengan menggunakan pengertian yang tepat. Nah, membaca di SD ini dibedakan menjadi dua, yaitu membaca di kelas rendah atau kelas 1 sampai dengan 2 yang sering disebut dengan membaca permulaan, kemudian membaca di kelas tinggi yang sering disebut dengan membaca lanjut. Nah, membaca teknik identik dengan membaca nyaring. Membaca teknik ini di SD mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 SD. Semakin tinggi alokasi pembelajaran membaca teknik, semakin kecil. Kemudian membaca lanjut, semakin tinggi kelasnya, banyak alokasi pembelajarannya. Nah, yang kedua adalah tujuan dari pembelajaran membaca. Tujuan setiap pembaca adalah memahami baca yang dibacanya. Dengan demikian, pemahaman merupakan faktor yang amat penting dalam membaca. Pembelajaran membaca harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan yang dimaksud meliputi yang pertama adalah menikmati keindahan yang terkandung dalam bacaan. Kemudian yang kedua adalah membaca bersuara untuk memberikan kesempatan kepada siswa menikmati bacaan. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan strategi tertentu untuk memahami bacaan. Kemudian yang keempat adalah menggali simpanan pengetahuan atau skemata siswa tentang suatu topik. Nah, materi pembelajaran membaca dalam GBPPSD pada tahun 1994 penekanannya berbeda-beda antar kelasnya. Pada kelas 3 menekankan ketepatan membaca dan pengungkapan isi bacaan. Sedangkan pada kelas 4, 5, dan kelas 6 mulai pada hal-hal yang lebih kompleks dan mendalam, seperti menanggapi isi bacaan, kemudian membuat ringkasan, kemudian mengapresiasi karya sastra, kemudian menentukan atau memilih topik utama dari wacana sampai pada menyusun pertanyaan. Yang berikutnya atau yang ketiga adalah pendekatan dan teknik pembelajaran membaca. Pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan rambu-rambu pembelajaran membaca meliputi yang pertama adalah pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif ini terlihat dari butir pembelajaran, yaitu membaca bacaan dan menyatakan pendapat atau perasaannya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan integratif. Pendekatan integratif ini terlihat pada butir pembelajaran yaitu membaca dialog antar dua orang atau lebih secara perorangan, berpasangan atau berkelompok. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses ini terlihat pada butir pembelajaran, yaitu membaca cepat teks bacaan, menemukan gagasan utama, dan menjawab pertanyaan yang diajukan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah pendekatan tematis. Pendekatan tematis ini tampak pada butir pembelajaran, yaitu membaca novel anak-anak dan membicarakan isinya. Yang berikutnya adalah teknik pembelajaran membaca. Teknik pembelajaran membaca yang dapat digunakan adalah untuk membaca teknik yang pertama adalah lihat dan baca, fonem, kata, kalimat, ungkapan, peribahasa, kata-kata mutiara, semboyan, puisi, dan juga paragraf. Kemudian yang kedua adalah baca dan terka. Kemudian untuk membaca pemahaman, yang pertama adalah mencari kalimat topik, kemudian yang kedua adalah menceritakan kembali yang dapat dilakukan dengan mencari kata kunci, kalimat, topik, kemudian menjawab pertanyaan dan menyusun struktur. Kemudian yang ketiga adalah
parafase, kemudian yang keempat adalah melanjutkan cerita, kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah mempraktikkan petunjuk. Untuk yang keempat adalah strategi dari pembelajaran membaca. Untuk meningkatkan pemahaman terhadap keseluruhan teks, biasanya guru menerapkan kegiatan prabaca, kemudian kegiatan inti membaca, kemudian kegiatan pasca baca dalam pembelajaran membaca. Yang pertama adalah kegiatan prabaca yang dimaksudkan untuk menggugah perilaku siswa dalam penyelesaian masalah dan memotivasi penelaah materi bacaan. Nah, yang dapat dilakukan pada kegiatan prabaca ini adalah yang pertama, gambaran awal cerita yang berisi informasi yang berkaitan dengan isi cerita dapat meningkatkan pemahamannya. Pemberian gambaran awal kepada siswa yang dirancang sebagian untuk membangun latar belakang pengetahuan tentang cerita tersebut dapat membantu siswa dalam menyimpulkan isi cerita. Kemudian yang kedua adalah petunjuk untuk melakukan antisipasi, merupakan sarana kegiatan awal membaca yang bermanfaat. Petunjuk semacam ini dirancang untuk menstimulus pikiran berisi pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dibaca. Kemudian yang ketiga adalah pemetaan semantik. Nah, merupakan strategi prabaca yang baik, sebab kegiatan memperkenalkan kosakata yang akan ditemukan dalam bacaan dan dapat menggugah skemata yang berkaitan dengan topik bacaan. Kemudian yang keempat adalah menulis sebelum membaca. Nah, menulis pengalaman pribadi yang relevan sebelum mereka membaca materi bermanfaat pada kegiatan mengerjakan tugas dan reaksi yang lebih positif. Kemudian yang kelima adalah drama atau simulasi. Dapat digunakan sebelum cerita dibaca untuk meningkatkan pemahaman siswa. Kemudian yang kedua adalah kegiatan inti membaca. Beberapa strategi dan kegiatan dalam membaca dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Strategi yang dimaksud adalah strategi metakognitif, kemudian close produce, dan pertanyaan pemandu. Yang pertama adalah strategi metakognitif. Nah, berkaitan dengan pengetahuan seseorang atas penggunaan intelektual otaknya dan usaha sadarnya dalam monitor atau mengontrol berpikirnya. Nah, dalam kegiatan membaca ini orang akan menerapkan metakognitif, akan memilih keterampilan dan teknik membaca yang sesuai dengan tugas membacanya. Kemudian yang kedua adalah close produce. Digunakan juga untuk meningkatkan pemahaman dengan cara menghilangkan sejumlah informasi dalam bacaan dan siswa diminta untuk mengisinya. Nah, latihan close produce dalam pelaksanaannya melibatkan penghilangan huruf, suku kata, kemudian frasa, klausa, atau sebuah kalimat. Nah, yang ketiga adalah pertanyaan pemandu. Selama membaca pertanyaan pemandu sering digunakan untuk meningkatkan pemahaman. Siswa dilatih untuk mengingat fakta dengan cara mengunggah fakta itu menjadi pertanyaan mengapa. Nah, pertanyaan pemandu ini dapat diajukan guru kepada siswa atau diajukan siswa untuk dirinya sendiri ketika sedang membaca. Kegiatan yang ketiga adalah kegiatan pasca baca. Kegiatan dan strategi setelah membaca membantu siswa mengintegrasikan informasi baru ke dalam skemata yang sudah ada. Selain itu, kegiatan pasca baca dapat memperkuat dan mengembangkan hasil belajar yang telah diperoleh sebelumnya. Dan materi berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Rizka Istianah. Baik, terima kasih Hasanah atas waktunya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Istianah dengan NIM 14014193330. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Hasanah tadi. Materi yang akan dipaparkan yaitu pada keterampilan menulis. Keterampilan menulis sendiri terdiri dari beberapa, yaitu 1. Hakikat menulis, 2. Tujuan pembelajaran menulis, 3. Bahan atau materi pembelajaran dalam menulis, 4. Pendekatan dan teknik pembelajaran menulis, 5. Strategi pembelajaran menulis. 1. Hakikat menulis. Menulis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah tulisan. Seorang penulis yang memahami makna kata menulis akan betul-betul peduli terhadap kejelasan terhadap apa yang dia tulis. Kekuatan dari tulisan itu sendiri sangat mempengaruhi orang lain dan kepiawaian penulis dalam memilih dan mengolah kata-kata. Kiat-kiat yang dapat digunakan guru dalam melaksanakan pembelajaran menulis sebagai
proses yaitu 1. Langsung menulis dan teori belakangan. 2. Memulai dari manapun juga boleh. 3. Pembelajaran sambil berjeda. 4. Pembelajaran menulis non-liner atau tidak ada urutan tertentu. 2. Tujuan pembelajaran menulis. Tujuan pembelajaran menulis sendiri di sekolah dasar kurikulum 1994, tujuan tersebut tercantum di dalam program pengajaran, komponen, dan tujuan kelas. Tujuan pembelajaran menulis di kelas tinggi ini ditekankan pada keterampilan menulis, bukan lagi pada kemampuan. 3. Bahan atau materi pembelajaran menulis. Bahan atau materi pembelajaran menulis tidak tercantum secara eksplisit dalam GBPP SD 1904, melainkan dapat dipahami secara implisit dari butir-butir pembelajaran menulis. Pengajaran menulis lanjutan di kelas tinggi menekankan pada melatih penulisan atau penyusunan karangan dengan ejaan yang tepat dan juga benar. Pemakaian penulisan paragraf, penulisan yang bentuknya seperti surat, prosa, dan lain sebagainya. 4. Pendekatan dan teknik pembelajaran menulis. Pendekatan ini terdiri dari 4 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif terlihat pada butir pembelajaran mendeskripsikan suatu benda, menulis surat, membuat iklan, dan sebagainya. 2. Pendekatan keterampilan proses. Pada butir pembelajaran melaporkan hasil kunjungan, menyusun laporan, pengamatan, membuat iklan, dan sebagainya. Pendekatan integratif. Pada butir pembelajaran menuliskan suatu peristiwa sederhana, membuat intisari atau ringkasan meringkas cerita yang dibaca. Pendekatan tematis. Pada butir pembelajaran menuliskan pengalaman dalam bentuk puisi, menyusun naskah sambutan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemudian ada teknik. Dalam menulis ada 2 teknik, yaitu 1 teknik menulis karangan. Teknik ini yaitu menyusun kalimat, memperkenalkan karangan, menirukan model, menyusun paragraf, menceritakan kembali secara tertulis, dan membuat karangan. 2. Pembelajaran menulis untuk keperluan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara menggunakan teknik menulis surat, membuat pengumuman, membuat formulir, surat undangan, membuat iklan, dan menyusun daftar riwayat hidup. 5. Strategi pembelajaran menulis. Strategi pembelajaran menulis ini terbagi menjadi 2, yaitu pembelajaran menulis di dalam kelas, yang merupakan kegiatan pembelajaran menulis di dalam kelas dilaksanakan sesuai dengan jam pelajaran atau disesuaikan dengan jadwal yang ada di sekolah. Beberapa teknik dan strategi yang dapat digunakan antara lain: 1. Bermain-main dengan bahasa dan tulisan. Bermain-main ini bisa seperti menulis dengan cara berkelompok dan juga secara berantai. Kemudian yang kedua ada kuis. Dalam pembelajaran menulis sekurang-kurangnya ada 3 jenis kuis yang dapat diterapkan, yaitu seperti kuis tanda baca, kuis tata paragraf, dan kuis tanda kutip, sekaligus kuis tata paragraf, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, memberi atau mengganti akhir cerita. Mengganti akhir cerita terutama pada dongeng merupakan suatu latihan menulis yang sangat menyenangkan, efisien, dan juga efektif. Dengan kerja yang terlalu banyak dapat dicapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang diharapkan, yaitu siswa menjadi gemar menulis. 4. Menulis meniru model atau copy the master. Penggunaan metode ini
membutuhkan buku yang berisi banyak dan berbagai macam tulisan yang dapat dijadikan master atau model sebagai pegangan. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran menulis di luar kelas. Pembelajaran menulis di luar kelas ini dapat dilakukan. Misalnya siswa dapat dilatih menulis buku harian atau menuliskan pengalaman mereka setelah mereka liburan ataupun melakukan kegiatan di luar sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam bertutur kata ataupun dalam bertindak, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.